Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hidayah Channel. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah situs bersejarah di Kota Kudus, Jawa Tengah. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi. Ini adalah Menara Kudus. Sebelum Anda menonton video ini, saya ingatkan like dan subscribe channel Hidayah ini. Jam 13.30 berada di depan Menara Kudus yang fenomenal. Menara Kudus merupakan ikon dari Kota Kudus, Jawa Tengah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Monumen ini berlokasi di depan Masjid Al-Aqsa Sunan Kudus atau Masjid Menara Kudus, tepatnya berlokasi di Kecamatan Kauman, Kota Kudus, Jawa Tengah. Menara Kudus sendiri tidak bisa dilepaskan dari masjid bersejarah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manar yang sudah eksis sejak tahun 1549 Masehi. Menara Kudus merupakan hasil akulturasi budaya Hindu Jawa dengan Islam. Nah, Menara Kudus dan Masjid Menara Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tentu saja hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari pendiri kedua monumen ini, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus sendiri adalah salah satu dari wali songo atau para ulama yang mempelopori dakwah Islam di Jawa. Sunan Kudus sendiri pernah menjadi senopati di Kesultanan Demak, kerajaan yang bercorak Islam pertama di Jawa yang sekaligus meruntuhkan kerajaan Majapahit. Sunan Kudus sendiri dikenal sebagai ahli hukum Islam. Jadi bangunan ini dibangun 500 tahun yang lalu oleh Sunan Kudus. Ini menjadi satu ikon utama dari Kota Kudus, yaitu Menara Kudus. Menara Kudus dan juga Masjid Sunan Kudus ini didirikan oleh beliau sebagaimana bangunan-bangunan kuno di daerah Jawa. Biasanya pendirian atau tahun berdiri sebuah bangunan di Jawa itu ditandai dengan Condro Sengkolo. Nah, Condro Sengkolo yang ada di bangunan ini bertuliskan Gapura rusak ewahing jagat, yang bisa diartikan menjadi tahun 1609 Saka. Dan jika dikonversi ke dalam tahun Masehi, kira-kira tahun 1665 Masehi. Tapi berdasarkan prasasti, bangunan masjid tersebut berdiri pada tanggal 19 Rajab tahun 956 Hijriah, atau jika dikonversi ke dalam Masehi, tanggal 23 Agustus tahun 1549 Masehi. Salah satu yang menarik dari bangunan Menara Kudus ini yaitu
Metode penumpukan bata yang digunakan untuk membangun menara ini benar-benar luar biasa. Jika diamati proses menumpuk bata atau menata bata menjadi sebuah monumen atau menara ini sama sekali tidak menggunakan semen, karena tentu saja waktu itu belum ada semen. Untuk menempelkan batu bata tersebut, sebuah teknologi yang sudah berabad lamanya dikuasai oleh masyarakat lokal di Nusantara ini adalah teknik merekatkan batu bata satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan semen. Ini dilakukan dengan cara digosok-gosokkan antara batu satu dengan batu yang lainnya. Bangunan Menara Kudus sendiri memiliki arsitektur berbentuk seperti bangunan bercorak Hindu. Hal ini karena Sunan Kudus dalam melakukan dakwah Islam di Jawa Tengah menggunakan pendekatan kultural, sehingga kearifan lokal yang ada di Kudus tetap terjaga. Inilah bentuk toleransi untuk menghargai orang lain atau masyarakat yang sudah lebih dulu tinggal dan berkeyakinan di daerah Kudus. Pendekatan-pendekatan budaya ini terbilang sangat efektif dan cukup berhasil dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Terbukti masyarakat Kudus saat ini mayoritas beragama Islam, dan nilai-nilai budaya kearifan lokal tetap terpelihara hingga saat ini. Salah satu fungsi dari Menara Kudus adalah sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, yang waktu itu belum ada pengeras suara seperti saat ini. Konon waktu itu muadzin yang azan di atas menara, suara azannya terdengar sampai daerah Tuban. Sebuah hal yang luar biasa. Nah, hingga saat ini bangunan cagar budaya ini masih tetap utuh terpelihara dan saat ini dikelola oleh Yayasan Menara Masjid Makam Sunan Kudus. Selain Menara Kudus, salah satu cerita yang menarik yang berkembang dan diyakini sampai saat ini bahwa masyarakat Kudus tidak diperbolehkan untuk menyembelih sapi, sehingga umat Islam di kota Kudus ketika berkurban di hari raya Idul Adha, mereka berkurban menggunakan kerbau. Hal ini semata-mata untuk menghormati masyarakat Hindu yang memiliki keyakinan bahwa sapi merupakan binatang yang disucikan atau dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Saat ini keyakinan tersebut masih dipelihara dan secara turun-temurun diyakini oleh masyarakat Kudus. Hal ini bisa Anda saksikan dengan kuliner yang ada di kota Kudus. Salah satunya yaitu soto Kudus. Yang soto Kudus tersebut menggunakan daging kerbau, bukan daging sapi. Jika Anda penasaran dengan keindahan, kemegahan, serta panorama kota Kudus, silahkan kunjungi kota Kudus dan sempatkan Anda mampir di Masjid Menara Kudus. Selain itu, sempatkanlah untuk berziarah kepada Kanjeng Sunan Kudus atau
Syekh Ja'far Shodiq yang makamnya berada di sebelah barat Menara Kudus atau Masjid Menara Kudus. Oke, sampai di sini dulu. Klik jempol di atas jika video ini bermanfaat. Subscribe bagi Anda yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.